Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Artalia dari kelas PMT 6A. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan membuat video mengenai tugas bagan saya, itu tugas multimedia pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu multimedia pembelajaran? Multimedia secara etimologis berasal dari kata multi yang berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Nah, adapun makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Adapun makna multimedia setelah tahun 1980 yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Adapun komponen multimedia yang pertama yaitu teks, yang mana yang digunakan untuk menyajikan isi, penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Yang kedua itu grafis, foto, dan gambar, yaitu yang digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi yang verbal. Audio, yaitu berupa suara manusia ataupun narasi, suara binatang atau benda lain, musik, dan efek suara yang digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar. Video, yaitu rekaman kejadian atau peristiwa untuk proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai suara. Yang terakhir itu animasi, yaitu rangkaian sumber yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu yang dapat membantu peserta didik memahami dan mencerna topik pembelajaran yang kompleks dan abstrak. Nah, adapun manfaat multimedia yaitu yang pertama, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata, atau memperkecil benda yang besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Menyajikan benda atau peristiwa nyawa atau berbahaya, dan menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Adapun pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia yaitu yang pertama itu multimedia linear, yaitu multimedia yang digunakan yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua itu multimedia interaktif, yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa saja yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Adapun pembagian multimedia interaktif yang pertama itu multimedia interaktif non-linear, yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai juga dapat bergerak bebas ke materi manapun. Dan yang kedua yaitu multimedia interaktif. Yang kedua yaitu multimedia interaktif hierarki, yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Nah, adapun karakteristik multimedia interaktif yang utama yaitu bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu harus memberikan kontrol sepenuhnya dengan mengguna untuk menghentikan mencetak hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang ketiga yaitu dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Yang keempat yaitu interaktivitas, itu memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Dan yang kelima yaitu dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyelesaikan kemampuan diri.
Nah, adapun strategi penyajian multimedia yang pertama yaitu drills, yang mana berisi rangkaian soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Biasanya dalam matematika dan bahasa asing ataupun vocabulary. Yang kedua yaitu tutorial, yaitu materi pelajaran dalam satu subtopik disajikan lebih dulu, kemudian diberikan soal latihan. Respon siswa kemudian dianalisis komputer dan siswa diberi umpan balik sesuai dengan jawabannya. Yang ketiga itu teaching skill, yaitu suatu model atau penyederhanaan dari situasi, objek, atau kejadian sesungguhnya yang mana siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya. Yang keempat itu games, yang mana games ini digunakan yang bersifat edukatif seperti adventure, quiz, dan lain-lain yang memiliki aturan ataupun petunjuk, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan assessment. Nah, adapun level interaktivitas yang pertama yaitu navigasi audio ataupun video, yaitu tombol yang berfungsi sebagai kontrol jalannya audio ataupun video. Yang kedua itu navigasi halaman, yaitu seperangkat tombol yang berfungsi sebagai mengekspor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif, yaitu maju satu halaman berikutnya. Yang ketiga yaitu kontrol menu link, yang mana berupa objek berupa tulisan, gambar, atau icon yang diberi properti hyperlink, sehingga jika objek yang diberi di hyperlink diklik, maka multimedia pembelajaran interaktif akan menampilkan objek atau halaman lain yang diinginkan. Yang keempat itu kontrol animasi, itu seperangkat tombol yang sebagai pengatur jalannya satu animasi. Yang kelima itu hypermap, yaitu yang mana hypermap ini menuju pada sekumpulan hyperlink berupa area yang membentuk area yang lebih besar, sehingga jika hyperlink disebut dilintasi atau diklik ke kursor mouse akan menampilkan pop-up deskripsi di area tertentu. Yang selanjutnya yaitu drag and drop, yaitu aktivitas memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain di dalam layar. Kemudian ada kontrol simulasi and control game, yaitu yang mana berbeda dengan animasi di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses, namun simulasi pengguna dimungkinkan melakukan interupsi atas jalannya proses. Adapun control game yaitu pengguna sangat insentif terlibat dalam aktivitas ketika memainkan game. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.